Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera, Shalom, salam Pancasila. Kepada yang terhormat Bapak Purwojati selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, serta teman-teman yang saya cintai dan pemirsa yang saya hormati. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Safina Din Indira Salwa dengan NIM 21030214049 dari kelas 2021E, Program Studi Matematika UNESA. Saya berasal dari Kota Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan materi mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pendahuluan. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia berada di antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan 1.340 suku bangsa. Selain itu, Indonesia memiliki sekitar 272 juta jiwa sebagai penduduknya. Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Demokrasi terbesar ketiga di dunia. Biodiversitas terbesar kedua di dunia. Ekonomi tumbuh 5,07% di 2017. Tahun 2025, Indonesia diprediksi menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di ASEAN atau di urutan ke-10 terbesar di dunia. Kekayaan Indonesia yang pertama ada minyak bumi, yang kedua gas alam, yang ketiga batu bara, yang keempat tembaga, yang kelima emas, dan yang keenam flora dan fauna. Tantangan NKRI dari dalam negeri, yang pertama ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, kesenjangan ekonomi. Yang ketiga, narkoba. Yang keempat, radikalisme, intoleransi, anti-Pancasila. Yang kelima, SARA. Yang keenam, disintegrasi bangsa. Dan yang ketujuh, hoax. Sedangkan tantangan NKRI dari luar negeri, yang pertama, invasi atau penguasaan wilayah. Yang kedua, infiltrasi budaya dan ideologi asing. Yang ketiga, membanjirnya produk asing. Yang keempat, membanjirnya tenaga kerja asing. Deskripsi historis radikalisme atau terorisme. Yang pertama, bom Bali 1 tahun 2000, bom Hotel Marriott 2002, bom Bali 2 tahun 2005, bom Tentena tahun 2005, bom Solo tahun 2011 dan 2012, bom Sarinah 2016, bom Cilangkap Jakarta tahun 2018, bom Surabaya tahun 2018, dan bom Riau tahun 2018. 4 alasan munculnya radikalisme. Yang pertama, kepentingan personal, yaitu ideologi atau finansial. Yang kedua, propaganda politik yang menarik. Yang ketiga, pemahaman soal penyucian diri. Dan yang keempat, etika para politisi yang buruk. Penyebaran radikalisme di medsos dan internet, yaitu bisa melalui YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, video ancaman ISIS, video propaganda anak, serta video hasutan. Fakta ini merupakan indikator minimnya pemahaman terhadap ideologi Pancasila yang dapat membuat generasi muda saat ini makin individualistis dan tidak mempunyai pegangan di tengah arus informasi global di penghujung milenial 4.0. Tantangan ini harus ditangkal dengan peneguhan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila sebagai ideologi pemersatu ikatan kita sebagai bangsa Indonesia. Konsep dasar ideologi. Ideologi merupakan keyakinan pokok yang tidak banyak mengalami perubahan yang dalam perkembangannya dianut oleh banyak orang. Secara etimologis, ideologi berasal dari bahasa Yunani, ideos dan logos. Ideos berarti cita-cita, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan dan paham. Jadi, ideologi adalah seperangkat nilai, ide, dan cita-cita yang tersusun secara sistematis sebagai hasil gagasan pemikiran yang mendalam dan diyakini kebenarannya sehingga dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan masalah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 1995 halaman 366, ideologi mengandung 3 makna, yaitu yang pertama, kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Yang kedua, cara berpikir seseorang atau golongan.
Yang ketiga, paham, teori, dan tujuan yang terpadu merupakan satu kesatuan program sosial politik. Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya 2019 Pendidikan Pancasila, penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI ISBN 97862449039, halaman 124 sampai 125. Ideologi dianggap sebagai perangkat prinsip pengarahan yang dijadikan dasar serta memberikan arah dan tujuan untuk dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Lemhana 1995. Ideologi merupakan perangkat konsep atau prinsip yang menjadi dasar dari sistem, partai, dan organisasi politik. Cambridge International Dictionary of English 1995. Pandangan yang agak berbeda disampaikan oleh Saryati 1982 halaman 146 yang mengartikan ideologi sebagai suatu ilmu tentang keyakinan dan cita-cita yang dianut sekelompok tertentu, kelas sosial tertentu, atau suatu bangsa dan ras tertentu. Dengan demikian, ideologi dapat dikatakan sebagai sistem paham mengenal dunia yang mengandung teori perjuangan dan dianut kuat oleh para pengikutnya menuju cita-cita sosial tertentu dalam kehidupan. Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya 2019 Pendidikan Pancasila, penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI ISBN 97802449039, halaman 125 sampai 126. Dalam pandangan Ribeiro 1986 halaman 5, ideologi sebagai suatu paham mengandung unsur-unsur yang pertama, pandangan yang komprehensif tentang manusia, dunia, dan alam semesta dalam kehidupan. Yang kedua, rencana penataan sosial politik berdasarkan paham-paham tersebut. Yang ketiga, kesadaran dan pencanangan dalam bentuk perjuangan melakukan perubahan-perubahan berdasarkan paham dan rencana dari ideologi tersebut. Yang keempat, usaha mengarahkan masyarakat untuk menerima ideologi tersebut yang menuntut loyalitas dan keterlibatan para pengikutnya. Yang kelima, usaha memobilisasi seluas mungkin para kader dan massa yang akan menjadi pendukung ideologi tersebut. Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya 2019 Pendidikan Pancasila, penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI ISBN 97862449039, halaman 126. Pandangan yang sedikit berbeda disampaikan Thomson 1984 bahwa ideologi mengandung 3 unsur utama, yaitu yang pertama, adanya penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan. Kenyataan yang dianggap benar setidaknya bagi para penganutnya. Yang kedua, memuat seperangkat nilai atau keyakinan moral. Seperangkat nilai itu akan mengatur atau menata kondisi masyarakat. Bahkan, Thomson secara ekstrim menyatakan bahwa ideologi menggambarkan penolakan sistem yang lain. Yang ketiga, memuat orientasi pada suatu tindakan. Hal ini mengandung makna bahwa ideologi bukan sekedar penafsiran semata, tetapi merupakan pedoman untuk mewujudkan nilai atau keyakinan moral. Oleh karenanya, ideologi harus memiliki suatu interpretasi, etika, dan retorika. Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya 2019, Pendidikan Pancasila, penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI ISBN 9786024490379, halaman 126. Ideologi akan bermakna jika dianut dan diyakini oleh para pengikutnya. Pago 1989 halaman 95 memberikan makna bahwa ideologi bagi para pengikutnya memiliki fungsi positif sehingga dianut dengan penuh keyakinan, seperti memberikan legitimasi dan rasionalisasi terhadap perilaku dan hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat. Perilaku tertentu memberikan makna dan kebersesuaian dengan ideologi, sementara perilaku yang lain dianggap bertentangan dengan isi ideologi yang diyakini. Namun, bagi sebagian kalangan, ideologi juga dipandang memiliki sisi negatif. Napoleon memandang para akademisi yang doktriner, utopis, dan tidak realistik sebagai kaum ideologis dalam konotasi yang negatif. Camim 2003, halaman 224. Sastra Prateja 1996, halaman 143,
memberikan argumentasi bahwa ideologi ada kecenderungan untuk memisahkan in-group kita dari out-group mereka. Ini memberikan makna bahwa ideologi berfungsi menyatukan berbagai kalangan untuk satu tujuan. Mengingat dapat menyatukan berbagai kalangan, maka ideologi juga memiliki sifat futuristik karena memberikan gambaran masa depan. Kondisi ini pada satu sisi memberikan harapan akan yang barangkali kurang realistik. Untuk itu, maka dialog yang terus-menerus dengan kenyataan mutlak diperlukan. Tim MKU Pendidikan Pancasila, Universitas Negeri Surabaya 2019, Pendidikan Pancasila, penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI, ISBN 97862449039, halaman 127 sampai 128. Dimensi ideologi. Yang pertama, dimensi realitas. Dimensi realitas mencerminkan kemampuan ideologi untuk mengagregasikan dan mengadaptasi nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ideologi mencerminkan citra bahwa dirinya sama dan sebangun dengan realitas yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, dimensi idealisme. Dimensi idealisme merupakan kadar atau kualitas idealisme yang terkandung di dalamnya, mampu menggugah harapan, optimisme, dan motivasi bagi para pendukungnya, sehingga gagasan-gagasan pokok yang terkandung di dalamnya benar-benar diyakini pasti dapat terwujud dalam kenyataan. Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya 2019, Pendidikan Pancasila, penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI, ISBN 9786024490379, halaman 128 sampai 129. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas mencerminkan suatu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Pasha 2002, halaman 33 sampai 34. Hal ini mengandung arti bahwa ideologi harus mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa mengubah jati diri yang sesungguhnya. Perubahan akan terus terjadi, sehingga yang akan ada sepanjang masa adalah perubahan itu sendiri. Dimensi-dimensi ideologi di atas akan dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan gambaran apakah ideologi suatu bangsa dapat bertahan atau akan lapuk dimakan zaman. Ideologi akan dapat berkembang dengan baik dalam sejarah bangsa apabila nilai-nilainya dijaga, dipelihara, dan diwujudkan dalam bentuk nyata dalam seluruh peri kehidupan bangsa. Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya 2019, Pendidikan Pancasila, penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI, ISBN 9786024490379, halaman 129. Ideologi Pancasila di tengah ideologi lain. Yang pertama, ideologi liberalisme. Ideologi liberalis berpangkal pada ontologis, bahwa manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Manusia sebagai individu memiliki potensi dan senantiasa berjuang untuk dirinya sendiri. Negara menurut liberalisme harus tetap menjamin kebebasan individu, dan untuk itu maka manusia secara bersama-sama mengatur mereka. Ajaran liberalisme bertitik tolak dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak ia lahir dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk penguasa, kecuali dengan persetujuannya. Ancaman para liberalisme hampir tidak dapat digolongkan dalam uraian sejarah sebagaimana tergambar dalam ancaman golongan komunis. Paham liberalisme bertolak belakang dengan Pancasila. Tentu saja kebebasan yang sebebas-bebasnya itu tidak sesuai dengan Pancasila yang memandang manusia sebagai makhluk Tuhan, yang mengemban tugas sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial. Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat wajib menyelaraskan kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat dan haknya selalu dikaitkan dengan kewajibannya terhadap masyarakat. Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya 2019, Pendidikan Pancasila, penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI, ISBN 9786024490379, halaman 137 sampai 140. Selanjutnya, ideologi sosialisme komunis. Tokoh utama yang mengajarkan komunisme adalah Karl Marx 1818 sampai 1883, tokoh sosialis revolusioner yang banyak menulis naskah di bidang sosial dan ekonomi. Komunisme yang dicetuskan oleh pandangan Karl Marx memandang bahwa hakikat, kebebasan, dan hak individu itu tidak ada.
Ajaran komunis didasarkan atas kebendaan dan menghendaki masyarakat tanpa nasionalisme. Hal ini bertolak belakang dengan ajaran Pancasila. Secara tegas, Pancasila menyatakan bahwa nasionalisme yang dijiwai oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Ideologi komunisme mendasarkan pada suatu keyakinan bahwa manusia pada hakikatnya adalah hanya makhluk sosial saja. Manusia pada hakikatnya adalah kumpulan relasi, sehingga yang mutlak adalah komunitas dan bukannya individualitas. Perombakan masyarakat menurut ajaran komunis hanya mungkin dilakukan oleh kaum proletar dengan jalan mengadakan revolusi yang kemudian menjalankan pemerintahan secara diktator yang mutlak. Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya 2019, Pendidikan Pancasila Penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI, ISBN 97862449039, halaman 140 sampai 142. Proses globalisasi yang terjadi dewasa ini telah membawa dampak yang luas dalam kehidupan manusia. Dalam bidang ideologi, kita melihat adanya dua kekuatan ideologi besar, yaitu ideologi liberalis dan ideologi komunis. Dua ideologi tersebut menjadi kekuatan dunia selama beberapa dekade yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun, dalam era globalisasi yang sedang berjalan ini, ideologi komunis tidak mampu bertahan. Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya 2019, Pendidikan Pancasila, Penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI, ISBN 9786024490379, halaman 131. Hancurnya ideologi komunis disebabkan karena ideologi komunis dibangun suatu filsafat yang tidak universal. Landasan ontologis komunis tidak mengandung kebenaran yang hakiki. Konsep materialisme dan konsep sama rasa sama rata dalam ideologi komunis jelas bertentangan dengan kodrat manusia. Sebab manusia bukan hanya sekedar materi, tetapi juga mengandung unsur rohani. Berbeda dengan ideologi komunis, ideologi liberalis yang sampai sekarang masih bertahan didasarkan pada kebebasan. Negara Amerika Serikat sebagai adik kuasa dari segi politik dibangun atas dasar filsafat liberalisme. Hal ini sesuai dengan sejarah negara Amerika Serikat sendiri yang dibangun oleh orang-orang yang sejak awal ingin mencari kebebasan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, liberalisme mengarah kepada individualisme, yakni kepentingan dan hak-hak individu lebih ditonjolkan. Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya 2019, Pendidikan Pancasila, Penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI, ISBN 9786024490379, halaman 132. Ideologi Pancasila. Suatu ideologi pada suatu bangsa pada hakikatnya memiliki ciri khas serta karakteristik masing-masing sesuai dengan sifat dan ciri khas bangsa itu sendiri. Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada awalnya secara kausalitas, Pancasila bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu dalam adat istiadat, serta dalam agama-agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Selain itu, bahwa manusia menurut Pancasila berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang digagas oleh The Founding Father setelah melakukan perenungan yang mendalam dan panjang untuk menyepakati Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya 2019, Pendidikan Pancasila, Penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI, ISBN 9786024490379, halaman 129 sampai 130. Suatu ideologi akan mampu mempunyai ketahanan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat bangsanya. Dukungan tersebut akan makin kuat apabila ideologi tersebut diyakini kebenarannya. Keyakinan akan kebenaran itu semakin kokoh jika ideologi tersebut memang mengandung kebenaran. Kebenaran Pancasila secara filosofis menurut Noto Nagoro terletak pada hakikatnya yang abstrak, umum, universal. Menurut Noto Nagoro, hakikat Pancasila adalah kelima nilai yang berlaku bagi siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Sebab kelima nilai tersebut berdasar pada kodrat manusia. Menurut Noto Nagoro, hakikat manusia terdiri jiwa raga, individu sosial, makhluk pribadi, makhluk Tuhan. Kebenaran Pancasila secara religius bisa dilihat dari hakikatnya juga.
Hakikat Pancasila yang terdiri atas 5 nilai yang berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Hampir semua agama secara logika, jika agama dianggap sebagai suatu kebenaran, maka Pancasila juga benar. Sebab hakikat Pancasila merupakan bagian dari ajaran agama. Karena itu, Pancasila mengandung kebenaran secara religius, paling tidak sila pertama. Tim MKU Pendidikan Pancasila, Universitas Negeri Surabaya, 2019, Pendidikan Pancasila, Penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI, SBN 97862449039, halaman 133 sampai 137. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi merupakan ideologi terbuka, dalam arti nilai-nilai Pancasila tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya bangsa Indonesia. Franz Magnus Suzeno, 1987. Hal ini menyebabkan Pancasila mampu menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, adat, kebudayaan, serta agama. Dalam wacana politik internasional yang tidak menentu dan globalisasi dengan gagasan yang tidak seimbang saat ini, menyebabkan bangsa-bangsa dunia dalam posisi sulit, terutama dalam rangka mempertahankan jati dirinya. Hal ini karena politik internasional dan globalisasi adalah sebuah proses penaklukan budaya. Maka upaya mempertahankan jati diri dengan mekanisme melestarikan diri sebagai sebuah bangsa. Bangsa yang takluk secara budaya, disukai atau tidak, akan mengambil budaya penakluk tersebut tanpa melalui sebuah proses kreatif. Roshid, 2007. Tim MKU Pendidikan Pancasila, Universitas Negeri Surabaya, 2019. Pendidikan Pancasila, Penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI, ISBN 9786024490379, halaman 144. Dalam menghadapi globalisasi yang ditandai dengan persaingan dan tuntutan demokratisasi, yang harus dilakukan bangsa Indonesia agar mampu bersaing dan duduk sejajar dengan bangsa-bangsa lain adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas moral, kualitas sosial, dan kualitas intelektual. Kualitas moral dan kualitas sosial berkaitan dengan jati diri bangsa. Pembangunan jati diri bangsa bukan hal yang instan, melainkan membutuhkan waktu panjang dan harus dimulai sejak dini, serta dilaksanakan terus-menerus. Proses kreatif bangsa adalah upaya bangsa untuk melakukan evaluasi diri secara terus-menerus, keberanian meninggalkan aspek negatif budaya sendiri, mengambil aspek positif budaya mainstream, serta mengambil keputusan atas postur budaya mereka sendiri dengan penuh tanggung jawab. Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya, 2019, Pendidikan Pancasila, Penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI, ISBN 9786024490379, halaman 145. Peran kreatif manusia harus dipandang sebagai peran utamanya sebagai makhluk sejarah. Sejarah adalah kisah upaya kreatif manusia dalam menjawab tantangan hidup. Pertanggungjawaban yang kita tagih pada setiap manusia mensyaratkan bahwa manusia diberi kewenangan kreatif. Kewenangan kreatif ini dipijakkan pada kapasitas kreatifnya, yaitu yang pertama, kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan, termasuk pasar yang dilayaninya. Yang kedua, kesanggupan untuk melayani orang lain secara tidak diskriminatif. Yang ketiga, kejujuran untuk melakukan evaluasi diri secara terus-menerus. Yang keempat, kekayaan imajinasi untuk menyediakan alternatif pemecahan masalah. Yang kelima, kecerdasan untuk menilai kelayakan rumusan pemecahan masalah tersebut. Yang keenam, keberanian untuk memilih pemecahan masalah dengan penuh tanggung jawab. Yang ketujuh, keterampilan untuk melaksanakan pemecahan masalah tersebut secara etis, terutama dalam sebuah lingkungan yang majemuk. Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya, 2019, Pendidikan Pancasila, Penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI, ISBN 97862449039, halaman 146 sampai 147. Daftar Pustaka, Tim MKU Pendidikan Pancasila, Universitas Negeri Surabaya, 2019, Pendidikan Pancasila, Penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI, ISBN 9786024490379, halaman 1 sampai 296. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Atas kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.